Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang geometri transformasi. Lanjutan materi pertemuan pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pencerminan atau refleksi. Hari ini kita akan membahas tentang jenis transformasi yang berikutnya, yaitu translasi atau geseran. Materi ini bisa kalian baca pada buku geometri transformasi pada halaman 109 sampai 113. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian dari translasi atau geseran. Jadi di sini secara definisi, misal P elemen bidang, jadi ada sebuah titik, dan S adalah suatu pemetaan, terdapat luas garis berarah atau vektor. Jadi kalau translasi ini Jadi kalau translasi itu berbeda dengan pencerminan. Jadi kalau pencerminan kemarin harus kita ketahui cerminnya yang berupa ruas garis, sedangkan kalau translasi ini maka kita nanti perlu vektor. Jadi kita harus tahu vektor gesernya. Di sini misalnya vektornya adalah AB, sedemikian hingga untuk setiap titik P dengan SAB. Jadi translasi itu dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf S besar dengan indeks vektornya. Jadi kalau misalnya nanti vektornya AB, maka notasinya adalah SAB. Ini kalau misalnya vektornya nanti PH, maka disimbolkan dengan SPH, seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau pencerminan kemarin itu kita pakai huruf M besar dengan indeks cerminnya, kalau translasi ini simbolnya adalah huruf S besar dengan indeks vektor gesernya. Nah, kemudian kita lanjut ke definisinya. Dan memenuhi PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar dengan AB. Pemetaan S ini disebut dengan translasi. Jadi misalnya contohnya di sini saya punya vektor, vektornya adalah vektor AB, kemudian di sini ada titik P. Titik P ini kalau misalnya kita cari bayangan titik P, nih, jadi kita cari bayangan titik P, SAB dari P sama dengan P aksen. Jadi kalau kita mau cari di mana letak P aksen, maka kita harus mencari titik P aksen sedemikian hingga sesuai dengan definisinya di sini, bahwa P aksen itu panjangnya sama dengan AB, sama dengan vektornya, dan P aksen sejajar dengan AB. Jadi kalau P-nya di sini, maka kita bisa menentukan P aksen yang letaknya di sini sedemikian hingga panjang AB ini sama dengan P aksen dan AB itu sejajar dengan P aksen. Itu definisi dari translasi. Selanjutnya kita lanjut ke teorema 5.1. Di teorema 5.1 itu bunyinya adalah translasi merupakan isometri. Perlu kita ingat kembali bahwa isometri itu adalah transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Nah, bisa kalian buka kembali pada materi-materi sebelumnya apa yang dimaksud dengan isometri. Di sini saya sedikit mengulangi definisinya, yaitu isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Jadi misalnya di sini saya punya titik P dan H. Titik P dan H ini titik pada bidang, kemudian bayangan dari P terhadap translasi AB itu adalah P aksen, dan bayangan dari H terhadap translasi dengan vektornya AB itu adalah H aksen. Jadi di sini misalnya saya punya vektornya AB. Nah, kemudian saya kalau misalnya ini isometri, maka saya harus bisa membuktikan kalau PH itu sama dengan P aksen H aksen. Ini harusnya ada aksennya. P aksen H aksen. Nah,
untuk pembuktian ini maka ada dua kasus. Kasus pertama yaitu jika ini kasus pertama yaitu jika P dan Q-nya tidak segaris. Jadi ketika P dan Q tidak segaris, kita lihat gambar yang nomor 1, gambar ini P dan Q tidak segaris, maka dengan mudah kita bisa mencari bayangan P aksen dan Q aksen sesuai dengan definisi yang sudah kita jelaskan di atas, bahwa kalau P-nya ada di sini, maka kita tarik garis yang sejajar dengan AB dan panjangnya sama dengan AB, sehingga kita bisa temukan P aksen di sini, di mana panjang AB itu nanti akan sama dengan PP aksen. Dan kalau ada Q aksen, ada Q di sini, maka dengan mudah kita bisa menentukan di mana letak Q aksen, di mana AB itu panjangnya sama dengan Q aksen, dan AB itu nanti juga sejajar dengan Q aksen. Nah, kalau kita perhatikan P aksen, Q itu kan sebenarnya jajar genjang, karena dia memenuhi aturan dari jajar genjang, yaitu punya dua pasang sisi yang sejajar. Jadi kalau kita tahu bahwa P aksen, Q itu adalah jajar genjang, maka kita dengan mudah bisa mengetahui dari sifat-sifat jajar genjang bahwa PQ itu sama dengan P aksen, Q aksen. Jadi PQ itu sama dengan P aksen, Q aksen. Atau dari sini kita bisa ketahui bahwa jarak dua titik sebelum nanti sudah ditransformasikan jaraknya tetap atau memenuhi aturan isometri. Nah, bagaimana jika P dan Q itu tidak segaris? Kasus yang nomor 2. Jadi kalau dia tidak segaris, seperti yang kita lihat di gambar nomor 2, maka dari sini kita cari dulu bayangannya. Jadi misalnya kita punya titik P di sini, maka kita bisa tentukan bayangannya dengan melalui vektornya AB tadi di P aksen ini. P bayangannya adalah P aksen, sedangkan Q bayangannya adalah Q aksen, di mana P dan Q itu segaris. Nah, sekarang kita perhatikan di sini P aksen Q aksen itu besarnya sama dengan P Q aksen dikurangi P aksen, atau besarnya adalah dari sini sampai sini dikurangi ini sampai sini, itu panjangnya P aksen, P aksen Q aksen. Di P aksen Q aksen itu adalah P Q aksen dikurangi P aksen. Ini. Nah, dari sini P Q aksen itu bisa kita jabarkan dengan PQ ditambah Q aksen. Jadi bisa kita jabarkan dari PQ ditambah Q aksen. Jadi PQ aksen itu kita jabarkan jadi PQ ditambah Q aksen dikurangi PP aksen. Tetap ya, nilai PP aksennya tetap. Nah, karena Q aksen itu nilainya sama dengan PP aksen, maka bisa kita ganti nilai Q aksen itu dengan PP aksen. Kenapa nilainya sama? Karena tadi kan kita mentranslasikan, jadi menggunakan vektor AB. PP aksen kita translasikan panjangnya sama dengan AB, Q aksen kita translasikan panjangnya juga sama dengan AB. Karena dua-duanya sama dengan AB, maka kita bisa tahu bahwa PP aksen itu sama dengan AB, Q aksen itu juga sama dengan AB. Atau dari sini kita bisa simpulkan PP aksen itu sama dengan Q aksen. Jadi kita bisa ganti nilainya ya. Jadi Q aksen kita ganti nilainya dengan PP aksen. Karena ini ada dua PP aksen, maka bisa kita hilangkan sehingga kita bisa buktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, dari kasus yang tidak segaris dan kasus yang segaris, kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang benar PQ itu sama dengan P aksen Q aksen. Atau kita bisa katakan bahwa translasi itu merupakan isometri. Nah,
Itu pembuktian dari teorema 5.1. Nah, sekarang untuk perhitungannya atau rumus yang dipakai dalam translasi. Jadi di sini misalnya ada titik P di sini yang koordinatnya adalah X, Y. Kemudian titik P ini oleh translasi dengan vektornya AB itu ditranslasikan sampai ke titik P aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Di mana vektor AB ini disimbolkan dalam A dan B. Apakah A? A itu adalah pergeseran yang searah dengan sumbu X. Jadi pergeseran ke kanan atau ke kiri. Jika nilai A itu positif, maka dia geser ke kanan. Jika nilai A-nya itu negatif, maka dia geser ke kiri. Nah, kemudian yang B, apakah yang dimaksud B? B itu adalah pergeseran yang searah dengan sumbu Y. Dimana kalau nanti nilainya positif, maka dia akan menggeser ke atas, dan jika nilainya negatif, maka dia akan bergeser ke bawah. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa nilai A itu nilainya sama dengan nilai X aksen dikurangi X. Atau kalau kita cari nilai X aksen, itu nilainya sama dengan X ditambah A. Nah, sedangkan nilai B itu adalah sama dengan Y aksen dikurangi Y, atau kalau kita cari nilai Y aksen itu nilainya sama dengan Y ditambah B. Nah, dari sini jika kita rubah ke dalam bentuk matrik, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai X aksen Y aksen itu sama dengan X plus A, Y plus B. Jadi kalau kita pisah nilainya, maka kita punya rumus yang ada di bawah ini. Jadi X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah AB. Apakah AB? AB ini nanti adalah vektor gesernya atau nilai dari vektornya. Nilai dari vektor gesernya. Misalnya kalau vektornya AB berarti vektor AB. Kalau vektornya nanti PJ ya berarti vektor PJ mengikuti nanti vektornya. Nah, kita coba ke contoh soalnya langsung. Jadi, misalnya di contoh soal ini ada titik P yang koordinatnya adalah 4,5 dan sebuah translasinya itu adalah 2, -1. Berarti kalau ada translasi seperti ini, maka translasi itu maksudnya adalah digeser 2 satuan ke kanan karena yang atas itu menyimbolkan pergeseran ke kanan dan ke kiri, karena dia positif maka ke kanan, dan geser 1 satuan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena nilainya negatif. Berarti kalau kita gambarkan vektornya, dia geser 2 ke kanan, kemudian 1 ke bawah. Berarti vektornya kurang lebih seperti ini. Jadi 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Jadi vektornya turun ya dari kanan ke kiri. Jadi vektornya seperti ini kalau misalnya digambarkan. Vektornya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal pakai rumusnya. Di atas kan kita sudah punya rumus yang seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB itu nanti nilai vektornya. Nah, XY itu nanti kita masukkan nilai titik yang diketahui. Titiknya tadi kan 4,5. Jadi kita masukkan 4,5 di sini. Dan AB ini nilai dari vektornya. Vektornya nilainya 2,-1. Tinggal kita jumlahkan aja 4 dengan 2 hasilnya 6. Dan 5 dengan -1 hasilnya 4. Jadi kalau kita punya titik yang koordinatnya adalah 4,5 dan kita translasikan dengan vektornya, vektor translasinya itu adalah 2,-1, maka bayangannya atau P aksennya itu adalah 6,4 di sini. Jadi lebih mudah daripada yang pencerminan kemarin. Nah, kemudian gimana kalau dia berupa garis, bukan berupa titik? Nah, misalnya contohnya pada soal yang nomor 2 ini, misalnya ada grafik fungsi, di sini ada grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 3, dan ada translasi 32, berarti kalau translasi 32 ini
geser 3 ke kanan dan 2 ke atas. Jadi 3 satuan ke kanan, 2 ke atas. Berarti vektornya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi naik ke atas. Kalau kita gambarkan vektornya akan seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi tersebut setelah ditranslasikan. Nah, rumusnya sama, tetap rumus yang kita pakai seperti rumus yang sudah kita tulis di atas tadi. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, kalau misalnya yang kita translasikan itu berupa titik, maka nilai XY itu tinggal kita ganti dengan koordinat X dan Y dari titik yang akan kita translasikan. Namun jika berupa garis, maka nilai X dan Y ini kita ganti dengan nilai dari garisnya. Nah, bisa kita buat dalam variabel X atau kita rubah ke dalam variabel Y semua. Nah, untuk kasus ini akan lebih mudah jika kita sajikan ke dalam variabel X, karena jika kita rubah ke dalam variabel Y, nilainya nanti akan menjadi pecahan. Jadi kalau kita cari nilai X-nya, maka nilai X itu sama dengan Y min 3 per 2. Nah, ini kan berupa pecahan. Jadi kalau pecahan itu biasanya lebih sulit untuk dihitung. Meskipun nggak apa-apa kalau misalnya ingin kita rubah ke dalam variabel Y, tapi kita cari aja yang lebih mudah. Jadi di sini kita rubah aja ke dalam variabel X. Jadi nilai Y ini kita ganti dengan ini 2x plus 3. Nilai X, kalau nilai X-nya gimana? Nilai X-nya tetap ditulis X. Yang Y-nya diganti 2x plus 3. Nah, gimana kalau mau pakai kita rubah ke dalam variabel Y? Ya, boleh-boleh aja. Kalau mau dipakai variabel Y, maka nilai Y-nya tetap, nilai X-nya diganti dengan Y min 3 per 2 dari sini. Nah, kita ganti seperti ini ditambah 3, 2. Jadi boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan, tapi lebih mudahnya jika kita cari yang tanpa pecahan, meskipun dua-duanya bisa kita gunakan. Nah, dari sini dengan mudah kita bisa menemukan bahwa nilai X aksen itu sama dengan X ditambah 3, nilai Y aksen itu sama dengan 2X ditambah 5. Nah, nilai X aksen itu sama dengan X plus 3, ini. Dan nilai Y aksennya sama dengan 2x plus 3. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Di sini belum selesai karena dari dua persamaan ini dua-duanya masih ada variabel yang tanpa aksen atau bukan bayangan. Kalau di yang persamaan pertama ini ada X yang tidak mengandung aksen, yang kedua ini juga ada nilai X yang tidak mengandung aksen. Maka apa yang kita harus lakukan? Maka kita akan harus substitusikan satu persamaan ke persamaan yang lain untuk menghilangkan variabel yang tidak mengandung aksen. Jadi kalau dari sini boleh dari 2 ke 1 atau 1 ke 2. Cari aja yang lebih mudah. Nah, untuk kasus ini, maka yang lebih mudah adalah dari yang atas ke bawah. Karena kalau kita pakai dari bawah ke atas, di atas itu kan kita perlu menghilangkan X aksen. Kita perlu menghilangkan nilai X. Nah, kalau kita cari nilai X dari sini, maka nanti akan muncul pecahan. Karena X itu nanti nilainya akan sama dengan Y aksen min 3 per 2. Nah, kalau kita substitusikan ke atas, nanti akan jadi pecahan. Nggak apa-apa sih, tapi akan lebih susah dikerjakan. Atau lebih lama prosesnya, bukan susah ya, lebih lama prosesnya. Nah, kita pilih aja yang lebih cepat atau yang tidak mengandung pecahan. Jadi, kita substitusikan dari dari atas ke bawah. Nah, kita butuh nilai X untuk menggantikan nilai X yang ada di bawah. Nah, jadi kita dari sini kita cari dulu nilai X-nya itu adalah sama dengan X kuadrat min 3 dari sini. Nah, nilai persamaan 1 ini kita substitusikan ke 2. Jadi, persamaan 2 yang awalnya Y sama dengan 2X plus 3, kita ganti jadi Y aksen sama dengan 2 dalam kurung X-nya diganti dengan ini. X aksen min 3 ditambah 3. Jadi dari sini kita kalikan satu-satu, ketemu 2x min 6 ditambah 3.
Sehingga Y aksen sama dengan 2X min 3. Nah, kita perhatikan di sini semua variabelnya sudah dalam variabel aksen. Jadi di sini maka kalau seperti ini maka sudah selesai penyelesaiannya. Jadi kalau ada garis yang fungsinya adalah Y sama dengan 2X plus 3, Y sama dengan 2X plus 3, kalau kita translasikan dengan vektornya adalah 3, 2, maka bayangannya adalah Y sama dengan 2X min 3, ketiganya hilang. Nah, kalau sudah seperti ini maka nilai aksen bisa dihilangkan, karena sebenarnya aksen itu menunjukkan bahwa dia adalah bayangan. Jadi dia sebenarnya bisa tetap dalam variabel X dan Y, cuma ini menunjukkan bahwa dia adalah bayangannya. Nah, itu beberapa contoh soal dari translasi. Nah, silakan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca pada buku Geometri Transformasi halaman 109 sampai 113. Nah, kurang lebihnya itu tentang materi translasi yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.